Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dimudahkan segala urusan dan sukses dalam segala harapan insyaallah. Amin. Saya adalah mahasiswa PPG UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kali ini akan menyajikan bagaimana caranya membuat proposal penelitian tindakan kelas. Untuk membuat proposal penelitian tindakan kelas atau disebut dengan PTK, kali ini saya membuat judul aplikasi metode pembelajaran dengan model Discovery Learning dan penggunaan media audiovisual dalam meningkatkan kompetensi hasil belajar siswa pada materi indahnya melalui rumah tangga kelas 12 SMA Negeri 5 Bogor tahun pelajaran 2022-2023. Tuliskan di sini kalimat proposal PTK diajukan untuk menulis salah satu tugas mata kuliah lokakarya penelitian tindakan kelas atau PTK pendidikan profesi guru, dosen pembimbing saya Profesor Dr. Haji Tasman MA. Cantumkan logo LPTK kita di sini. Tulis di sini kata-kata disusun oleh ya seperti saya di sini Mulyadi kelas PAI 1A batch 3. Tuliskan nama LPTK-nya. LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Jalan Naksda Adi Sucipto, Papringan, Depok, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Setelah kita membuat penulisan yang ada di cover, selanjutnya di halaman berikutnya yaitu kita tulis daftar isi. Seperti ini. Ada terisi bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 kajian teoretik, hasil belajar, bahan ajar, model pembelajaran, media audiovisual, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Bab 3 pelaksanaan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, subjek penelitian, desain dan mekanisme penelitian tindakan kelas, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data. Indikator kinerja hasil penelitian, teknik analisis penelitian, tim kolaborator, rencana jalur kegiatan penelitian. Bab 4 tuliskan di situ hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian, pembahasan. Bab 5 tulis kesimpulan dan saran. Kesimpulan, saran. Lalu terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, ya. Setelah itu kita bisa cantumkan pula daftar tabel. Tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5. Tabel 1 berisi data nilai ulangan harian siswa pada siklus 1. Tabel 2 data nilai ulangan harian siswa siklus 2. Tabel 3 pengelompokan nilai siklus 1. Tabel 4 pengelompokan nilai siklus 2. Tabel 5 perbandingan nilai ulangan harian siklus 1 dan siklus 2. Kemudian bisa juga kita cantumkan di situ daftar gambar. Contoh umpamanya di sini gambar 1 kerangka berpikir. Gambar 2 bahkan siklus 1 dan 2. Gambar 3 pengelompokan nilai siklus 1. Gambar 4 pengelompokan nilai siklus 2. Gambar 5 foto pelaksanaan siklus 1. Gambar 6 foto pelaksanaan siklus 2. Bisa juga kita tambahkan lagi daftar lampiran. Contoh kalau saya di sini contoh perangkat pembelajaran. Instrumen penelitian, personalia penelitian, kurikulum PT, peneliti, yaitu tentang saya, tentang yang penelitinya. Keterangan kepala sekolah, data penelitian. Kalau sudah beres, kita lanjut kepada penulisan bab pertama atau pendahuluan. Diawali dengan latar belakang masalah. Tulis di sini. Ya, latar belakang masalah. Kenapa kita
membuat penelitian. Tuliskan di sini, kemukakan di sini latar belakangnya. Ya. Kalau saya seperti ini. Ya, kalimatnya seperti ini. Ya. Tuliskan di sini seperti saya menulis. Penulis berpendapat dari hasil proses pembelajaran yang berhasil tidak saja dihasilkan dari hasil tes tertulis atau kemampuan skill yang dibanggakan, melainkan harus terlihat dari perubahan perilaku sikap dan tingkah laku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang demikian, guru dianggap berhasil dalam membentuk karakter peserta didik ke arah yang lebih baik dan positif. Nah, itu kaitannya dengan harapan ya, harapan. Nah, tuliskan di dalam latar belakang masalah ini tentang masalah apa yang kita jumpai di kelas ketika melakukan pembelajaran. Contoh umpamanya di sini saya tuliskan beberapa masalah dalam proses pembelajaran dan lain sebagian peserta didik kurang konsentrasi selama kegiatan pembelajaran dan kurang termotivasi dalam pembelajaran. Sebagian peserta atau mungkin sebagian besar peserta didik tidak mau bertanya atau berpendapat selama pembelajaran berlangsung dan kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ditambah lagi persoalan gadget yang kadang bahkan sering digunakan tidak secara profesional, indisipliner, bahkan merasuki kesungguhan belajar. Hal itu dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik pada materi pada materi yang ada dalam pembelajaran. Kalau saya di sini materinya indahnya maklingga rumah tangga. Serta rendahnya minat belajar mengikuti pembelajaran di kelas SMA Negeri Bogor. Nah, setelah itu baru cantumkan kata-kata seperti ini nih. Melalui diskusi dan penilaian yang dilakukan oleh kolaborator dan evaluator, dapat diketahui bahwa penyebab masalah yang terjadi yaitu guru kurang memotivasi peserta didik pada saat proses pembelajaran. Guru kurang memberi kesempatan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Terlihat guru yang lebih aktif, teacher center learning dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik perhatian peserta didik, serta media pembelajaran yang digunakan kurang menarik minat dan keaktifan peserta didik. Melihat fenomena tersebut, maka dari itu harus ada inovasi pembelajaran. Nih, lihat nih. Guru tidak boleh hanya menggunakan metode yang konvensional seperti ceramah, melainkan harus melakukan berbagai cara dan media yang unik, menarik, dan mudah diterapkan namun efektif untuk menumbuhkan minat siswa dalam pembelajaran sehingga ia akan mudah untuk memahami dan mengingat apa yang telah mereka pelajari. Nah, ini yang saya tawarkan di dalam penelitian ini nih. Maka salah satu metode yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran adalah metode dengan model discovery learning. Di mana dalam metode model ini para peserta didik melakukan kegiatan sendiri dengan bimbingan guru sehingga dapat menemukan suatu konsep sendiri. Dan dengan dibantu dengan penggunaan media audio visual dalam hal ini gadget atau mungkin yang lainnya ya. Atau gadget ya di sini ya yang sudah familiar di kalangan remaja akan membuat semakin antusias mencari dan menggali informasi terkait masalah dalam materi pembelajaran. Nah, itu ya. Kalau latar belakang masalahnya sudah, maka yang baik selanjutnya tulis di sini bagaimana perumusan masalahnya. Nih, contoh kalimatnya yang saya tulis di sini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan model pembelajaran discovery learning dan penggunaan media audio visual dapat memperbaiki proses pembelajaran pada materi indahnya mahlika rumah tangga kelas 12 di SMA Negeri 5 Kota Bogor semester ganjil tahun 2020-2023. Yang kedua, apakah penerapan model pembelajaran discovery learning dan penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar pada materi indahnya mahlika rumah tangga kelas 12 di SMA Negeri 5 Bogor semester ganjil tahun 2020-2023? Nah, begitu contohnya. Setelah itu, tetapkan tujuan penelitiannya. Dengan kalimat seperti ini nih. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pada prinsipnya tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran discovery learning dan penggunaan media audio visual pada peserta didik SMA Negeri 5 Kota Bogor kelas 12 semester ganjil tahun 2022-2023. Sehingga untuk yang kedua untuk meningkatkan hasil belajar melalui penerapan model pembelajaran discovery learning
dan penggunaan media audiovisual pada peserta didik SMA Negeri 5 Kota Bogor kelas 12 semester ganjil tahun 2022-2023. Nah, kalau udah beres, langkah selanjutnya yaitu tuliskan manfaat penelitian. Manfaatnya untuk apa melakukan penelitian? Ya, penelitian ini dapat memberi manfaat praktis. Yang pertama, manfaat bagi guru seperti apa? Nih di sini nih. Tuliskan. Ya. Yang kedua, manfaat bagi peserta didik seperti ini. Cantumkan. Yang ketiga, manfaat bagi sekolah. Paparkan seperti ini. A, B, C, D, E, F, atau mungkin G, atau mungkin tambahkan. Ya. Bila perlu, tambahkan ya. Yang banyak mungkin. Bab 2, dalam bab 2 bisa ditulis kajian teoretik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang kita fokuskan dalam penelitian ini kan hasil belajarnya. Melakukan kajian tentang hasil belajar dimulai dari pengertian hasil belajar itu sendiri. Seperti contoh yang saya tuliskan di sini, dimulai dari definisi belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku suatu individu yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan. Belajar merupakan suatu aktivitas yang menghasilkan perubahan pada individu. Gitu ya, contoh. Sedangkan hasil belajar adalah dapat menjadi barometer keberhasilan proses pembelajaran yang ditujukan dengan nilai atau skor di atas KKM yang sudah ditentukan sekolah atau lembaga pendidikan. Hasil belajar adalah perubahan perilaku serta kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki peserta didik setelah belajar, berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang didapat dari pengalaman belajar. Cantumkan pendapat-pendapat pakar pendidikan. Contoh seperti saya nih, Blom, Supriyono, ya, Winkel, ya, Jamarah, Jain, ya, contoh. Oh, ya, atau Hamalik dan Jihad.